Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, rekan-rekan guru yang saya banggakan. Kali ini saya sampai ke koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti apa koneksi materi modul 3.1 ini dengan materi-materi di modul sebelumnya dalam program pendidikan guru penggerak? Mari kita simak video selanjutnya. Check it out. Sebagai kegiatan pemantik di awal pembahasan koneksi antar materi ini, ada sebuah kutipan dari Bob Talbot. Bob Talbot menyampaikan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga bagi mereka itu adalah yang terbaik. Dari kutipan Bob Talbot ini, kita bisa mengambil sebuah kaitan kutipan tersebut dengan materi yang kita pelajari saat ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bahwa dalam setiap kita mengambil keputusan, pasti ada 2 atau 3 hal yang harus kita pilih dalam kita tentukan mana kita akan ambil. Nah, dalam mengambil keputusan itulah maka yang baik sama yang terbaik harus kita bisa tentukan, sehingga kita bisa mengambil keputusan dari yang terbaik dari yang baik tersebut. Selain itu, nilai dan prinsip yang diambil dalam menentukan sebuah kebijakan berbasis keputusan tersebut adalah nilai-nilai kebajikan universal yang mengutamakan kepentingan murid, keberpihakan kepada murid kita. Dan nanti setelah keputusan itu diambil, maka kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu dengan baik, sehingga keputusan itu bisa berjalan dan diterima oleh segenap lapisan warga masyarakat di sekitar kita, utamanya di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana kaitan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini dengan materi-materi yang kita pelajari di modul sebelumnya. Yang pertama, kaitan dengan filosofi pendidikan Ajar Dewantara, utamanya tentang Pratap Triloka, di mana ada 3 hal yang selalu Ki Hajar Dewantara sampaikan. Yang pertama, Ingarso Sumtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kita sebagai pemimpin adalah bagaimana 3 pratap ini kita masukkan ke dalam proses pengambilan keputusan itu. Sebagai Ingarso Sumtulodo, kita di depan bisa memberi contoh yang baik dalam mengambil keputusan, tidak semena-mena, tidak serta-merta karena kita sebagai pemimpin kita mengambil keputusan yang otoriter tanpa memperhatikan suara dan masukan dari orang-orang di sekitar kita. Ingmadjo Mangunkarso, sebagai pemimpin yang berada di tengah, kita berusaha menciptakan iklim yang baik dalam proses pengambilan keputusan itu. Kita bisa mendorong semua untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan itu, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik. Dan Ingmadjo Tuturi Handayani yang ketiga adalah sebagai orang yang di belakang, kita senantiasa patuh tunduk menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan itu dengan baik. Yang kedua, kaitan dengan materi pengaruh nilai-nilai terhadap pengambilan keputusan. Kita punya nilai-nilai prinsip yang kita anut sebagai guru penggerak, sebagai calon guru penggerak, dan hubungannya dengan nilai-nilai universal. Maka pengambilan keputusan itu senantiasa berpatokan kepada nilai-nilai yang kita anut tersebut, sehingga arah pengambilan keputusan itu betul-betul berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan itu kaitannya dengan aspek kompetensi sosial emosional. Artinya, pengambilan keputusan itu harus senantiasa dilandasi dengan pemikiran yang layak, pemikiran yang tidak emosional, tetapi betul-betul bisa mengambil keputusan secara dingin dan memperhatikan aspek keberagaman dan kebersamaan di antara sesama. Selanjutnya, untuk kaitan dengan
aspek fokus masalah moral atau etika, maka pengambilan keputusan itu harus kita bisa memahami mana itu pengambilan keputusan yang hubungannya dengan moral, dengan wujudan moral, dan pengambilan keputusan itu apakah ada hubungannya dengan dilema etika. Karena dua hal itu adalah dua hal yang berbeda yang harus kita bisa menentukan di mana kita berada pada posisi dilema etika atau berada pada posisi wujudan moral, sehingga pengambilan keputusan akhirnya bisa betul-betul baik dan bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Setelah kita bisa memilah bahwa sebuah permasalahan itu masuk kategori sebagai dilema etika atau wujudan moral, maka kita bisa melakukan proses pengambilan keputusan itu agar tercipta dampak pengambilan keputusan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena keputusan yang baik yang diambil setelah melalui proses pengambilan keputusan yang cermat, maka akan menciptakan suasana lingkungan itu yang positif, kondusif, aman, dan bisa diterima oleh seluruh lapisan lingkungan yang ada di sekitar kita. Selain itu, pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran selaku kita sebagai guru dan pemimpin di sekolah, maka dengan aspek yang pertama bahwa semua keputusan itu adalah berlandaskan pada hal yang berpihak pada murid, maka pengambilan keputusan itu hendaknya memberi dampak yang sangat luar biasa dalam memperhatikan proses pembelajaran pada murid kita masing-masing. Selain itu, pengaruh pengambilan keputusan kita juga bisa menentukan terhadap masa depan murid kita itu sendiri. Makanya harus betul-betul kita memperhatikan dalam mengambil keputusan, jangan dengan asumsi kita pribadi atau sebagai orang dewasa, tapi kita mengambil keputusan dengan memperhatikan keberpihakan kepada murid, tapi tetap tidak menggunakan kebijakan dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang universal tersebut. Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan koneksi antar materi di modul 3.1 ini adalah sebelum saya mempelajari materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, pasti saya sudah pernah mengalami proses-proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah itu. Walaupun tidak semua hal itu pernah saya jalankan. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, akhirnya saya bisa menjadi paham bahwa sebelum mengambil keputusan ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan. Itu di luar setelah kita bisa membedakan apakah itu masalah itu masuk kategori dilema etika atau wujudan moral. Baru kalau sudah kita bisa memilah itu, baru kita menggunakan 4 prinsip pengambilan keputusan, paradigma pengambilan keputusan, terus 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Dan ini saya coba tuangkan, saya coba praktikkan dalam beberapa permasalahan yang saya pelajari di modul 3.1 ini. Dan alhamdulillah saya menjadi lebih paham, bisa lebih memahami bahwa pengambilan keputusan itu betul-betul landasannya harus pertama berpihak kepada murid, yang kedua memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang universal, dan yang ketiga harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Selain itu ada 4 paradigma pengambilan keputusan yang harus kita perhatikan, dan termasuk langkah-langkah yang harus kita jalankan dari 9 langkah pengambilan keputusan. Kalau ketiga materi ini kita bisa jalankan, kita bisa tuangkan, kita bisa laksanakan dalam pengambilan keputusan, insya Allah seberat apapun masalah itu, serumit apapun permasalahan itu, maka pasti kita akan bisa menemukan solusinya. Apalagi dalam 9 langkah itu ada opsi trilema, di mana dari 2 pilihan kita bisa mencari opsi alternatif yang inovatif, yang mungkin itu bisa timbul dalam kita mengambil keputusan dengan pikiran yang jernih, dengan kita banyak berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan lingkungan sekitar kita. Apa yang menjadi tantangan dari
pengambilan keputusan ini menurut saya adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan pemikiran yang pasti berbeda di antara sesama rekan di lingkungan kerja kita, dan mungkin pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, sudut pandang dan sebagainya. Nah, disitulah kekayaan itu yang harus kita bisa adopsi, kita bisa tampung, kita bisa ambil mana yang terbaik, seperti kegiatan pemantik di awal, bahwa kita ambil yang terbaik dari yang baik-baik tersebut. Kalau ini sudah kita bisa laksanakan dan kita bisa mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan dilaksanakan seluruh warga di lingkungan sekolah kita, maka pengambilan keputusan itu akan menjadi keputusan yang terbaik. Yang terakhir, seberapa penting materi modul ini? Bagi saya ini sangat-sangat penting sebagai bekal bagi kami sebagai calon pemimpin, baik itu di lingkungan kita sendiri, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang besar, bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah, ada prinsip-prinsip, ada paradigma yang harus betul-betul kita perhatikan, sehingga muaranya keputusan itu bisa kita terima, bisa kita ambil, bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bermanfaat pada lingkungan sekitar kita, khususnya kalau di sekolah, berpihak kepada murid kita. Demikian tadi koneksi antar materi modul 331. Mohon like dan komennya kepada teman-teman agar saya bisa lebih memperkaya materi ini ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.